Hai hai halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang cukup menarik ya, karena isunya cukup terkini. Produksinya tuh produksi nikel ya. Jadi nikel ini sangat dibutuhkan saat produksi baterai mobil listrik. Dan ada isu seperti Tesla memilih sumber lain dan pabrik yang lain. Tapi anyway, kita harus melihat perusahaan ini dari aspek fundamentalnya juga. Jadi bukan cuma soal isu ataupun berita-berita terkini, tapi juga kita harus lihat bagaimana sih performa perusahaan ini beberapa tahun ke belakang, sehingga kita bisa prediksi bahwa kedepannya mengalami kelanjutan situasi yang memberikan cuan gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu, karena selain kita akan bahas saham Vale ini ya, saham Inco, Vale, kita akan bahas saham-saham lain yang laporan keuangan tahunan 2020-nya akan segera keluar. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita masuk ke analisa fundamentalnya. Pertama sih biasa saya pakai growth analysis. Kalau kita lihat di sini total asetnya tuh naik turun ya. Naik turun dengan tren yang cukup naik nih, trennya naik. Namun kita bisa lihat di sini bahwa yang menyebabkan naik turun ini karena total debt-nya lebih turun, sedangkan total equity-nya cenderung naik. Kalau ngelihat tren total asetnya masih bertumbuh sih, saya masih cukup nyaman dengan kondisi ini. Karena itu saya bisa kasih lampu hijau. Dan ini dia. Kita bisa lihat bahwa alasan-alasan aset bertumbuh, mungkin di sini yang bisa kita lihat bukan karena utangnya nambah ya, karena utangnya tadi trennya turun. Lebih ke pertambahan laba di sini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk total debt-nya sendiri, kalau kita lihat total debt-nya ini trennya menurun, meskipun tahun terakhir ada sedikit kenaikan. Dan dari total debt atau utang keseluruhan ini yang sifatnya jangka panjang atau yang memiliki bunga gitu ya, biasanya yang memiliki bunga kan yang jangka panjang ini itu di 1.800 atau mungkin kurang dari setengahnya ya. Kita bisa lihat ini nilainya nggak terlalu gede, tapi nggak dibilang kecil juga ya untuk long term debt-nya ya. Jadi mungkin bisa saya kasih lampu kuning dulu, karena kita harus lihat dulu nih apakah long term debt-nya ini akan memberikan beban utang yang cukup memberatkan bagi perusahaan atau enggak. Hopefully sih enggak ya kalau kita lihat nilainya. Tapi kita akan cek di belakang. Oke, ini sedikit ringkasannya. Kemudian untuk debt to equity ratio-nya di sini ternyata kecil ya. Nilainya hanya 0,15. Kalau kita mau perusahaan yang cukup aman itu biasanya deket-deket di angka 1. Deket-deket di angka 1. Misalnya 0,8 sampai 1,5 itu masih aman. Tapi 0,15 ini menurut saya masih kecil sekali ya untuk jumlah utangnya. Artinya ada chance bagi perusahaan untuk mengembangkan atau ekspansi, namun lebih cenderung untuk tetap dengan profitability yang kondisinya seperti sekarang. Jadi ini cukup memberi perhatian kalau menurut saya ya. Dan kita lihat long term debt-nya memang tadi di angka yang hampir 50%, namun dibandingkan asetnya ternyata jumlahnya hanya 6% gitu. Dan memiliki tren yang mengecil. Jadi ini terlihat bahwa leverage-nya cukup kecil ya kalau menurut saya. Saya akan memberi lampu kuning ini karena perusahaan pertambangan seperti ini ya, tambang nikel ini mungkin sebenarnya butuh padat modal, dan lebih baik kalau misalnya leverage-nya
agak lebih tinggi gitu ya. Meskipun ya DER rendah memang lebih disukai karena resiko investor rendah. Tapi in this case saya memberi lampu kuning. Lanjut ya, untuk cash ratio. Nah ini sekali lagi ini yang cukup memberi memberi sedikit perhatian bagi saya karena cash ratio-nya di angka 242%. Artinya uang kas yang dimiliki bisa membayarkan utang jangka pendeknya sampai 2 kali lipat gitu kan, 200%. Pertanyaannya adalah ketika suatu perusahaan memiliki begitu banyak kas dan begitu sedikit utang, kenapa ia tidak melakukan ekspansi yang berlebihan? Biasanya seperti itu ya. Namun kita ya tetap harus lihat juga pertimbangan dari manajemen. Namun secara umum saya bisa menyatakan itu pertanyaan saya gitu ya sebagai investor. Sedangkan untuk aset turnover-nya sendiri di angka yang ya cukup stabil di 30 di atas 30% ya. Tapi di bawah 40% kecuali tahun 2014. Kalau saya ini masih memberi lampu kuning ya di sini. Dan kalau kita lihat di sini ini. Nah, ini secara umum memang cash ratio tinggi lebih disukai ya. Namun kembali lagi dengan begitu besarnya modal dalam produksi nikel dengan uang kas sebesar itu ya sebenarnya perusahaan bisa gunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Lanjut untuk revenue-nya, kalau kita lihat secara revenue memang dari tahun 2019 ya, Desember ke 2020, nilainya agak turun dikit saja ya, dari 10,8 T jadi 10,7. Kemudian untuk revenue-nya, trennya justru menurun. Jadi kalau menurut saya ini cukup kurang membuat nyaman. Saya bisa memberikan lampu merah di sini, dan ini sedikit ringkasannya ya. Kemudian untuk net profitnya justru meningkat. Jadi ini artinya bebannya ini bisa digunakan dengan seefisien mungkin. Kalau kita lihat di sini net profit marginnya artinya rasio antara revenue dengan keuntungannya itu semakin mengecil ya perbedaannya antara revenue dengan keuntungannya. Artinya beban biayanya juga semakin kecil, dari 7 ke 10 dia meningkat. Ini net profitnya juga meningkat. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Jadi ini mungkin penjualan tadi nggak naik ya. Ini kan secara teori secara umum nih yang di kertas kuning ini. Mungkin tadi penjualan nggak naik, tapi yang dilihat yang ini nih. Terjadi efisiensi biaya. Net profit marginnya naik. Net profit margin yang turun sehingga net profit juga bisa naik. Kemudian kita masuk ke times interest earned. Kalau kita lihat, nah ini karena utangnya begitu kecil sehingga keuntungan dari perusahaan bisa membayarkan bunga utang sampai 28 kali. Ini angka yang sangat tinggi kalau menurut saya, dan ini merupakan tanda yang bagus. Sedangkan untuk return on equity mungkin kalau kita lihat dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2,9 jadi 4. Namun kalau kita lihat angka 4 ini mungkin lebih ke setara terhadap instrumen lain ya, misalnya kayak reksadana gitu ya, reksadana obligasi. Jadi untuk kan kalau kita bicara soal saham ini high risk high return. We expect, kita mengharapkan return yang lebih tinggi dong dari instrumen lain karena resikonya yang cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya masih memberi lampu kuning di sini. Oke, dan ini adalah sedikit ringkasannya, bisa dibaca buat teman-teman yang baru memahami apa istilah-istilah yang digunakan di sini. Lanjut ya. Nah, ini untuk pricingnya.
Dan pada saat video ini dibuat, harganya itu di 5 ribuan nih, 5.500. Namun kalau berdasarkan harga biasanya nih, harga biasanya di tahun-tahun sebelumnya, ataupun harga biasanya dibandingkan emiten lain di IHSG, nilai wajarnya tuh bisa turun 50% gitu ya, dan PBV-nya bisa turun 38%. Jadi dari 5.000 mungkin di 2.700 sampai 3.300. Ini cukup tinggi, cukup mahal harganya kalau menurut saya. Jadi saya akan memberi lampu merah. Ini dia penjelasannya mengenai harga sekarang dibandingkan harga PBV atau IHSG. Jadi kalau teman-teman udah punya, ini cocok waktunya untuk take profit ya, tapi sesuaikan juga dengan kondisi teknikal dan isu yang berkembang. Oke, kita lanjut ya. Jadi kesimpulannya, untuk growth-nya, asetnya berkembang, oke, saya akan memberi tanda centang di sini. Tadi kita lihat trennya walaupun naik turun gitu, tapi trennya tetap naik ya. Kemudian untuk likuiditasnya, debt to equity ratio-nya low dan long term debt-nya juga low. Kita bisa memberi tanda centang di sini. Sedangkan untuk activity-nya, cash reserve-nya juga tinggi, jadi bisa diberi tanda centang. Untuk profitability-nya, profitnya juga bertumbuh walaupun sales-nya tadi turun ya, karena beban biayanya juga menurun. Namun secara valuasi memang dia sudah terlalu mahal kalau menurut saya. Namun yang harus diingat di sini adalah ada unusuality, sesuatu yang tidak biasa di high cash reserve-nya ini maupun low debt equity ratio-nya ini. Ini baik, jadi kondisinya baik. Namun perlu diperhatikan aja sih kalau menurut saya. Oke, bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk teman-teman kalau misalnya punya watchlist di saham ini? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Jadi kita akan lihat kelebihannya, kekurangannya, kesempatan, dan tantangan yang dimiliki oleh saham ini. Untuk kelebihannya, kalau kita lihat memang cash-nya bagus ya, banyak. Untuk utangnya juga dikit. Jadi ini benar-benar perusahaan yang cocok kalau emang akan melakukan ekspansi. Namun untuk kekurangannya, untuk price-nya memang harganya sudah mahal pada saat video ini dibuat. Sedangkan untuk profitability-nya atau keuntungannya, kalau dibandingkan dengan instrumen lainnya, masih bisa diadu lah gitu ya. Jadi itu bisa saya masukin ke kekurangan gitu ya. Kemudian untuk kesempatannya, yaitu konsumsi nikel yang meningkat untuk kendaraan listrik. Ya, kita nggak tahu sih ke depannya si Tesla ini, ya kan, isu-isu yang kepake kan Tesla mau bikin pabrik di mana, tapi yang kita tahu adalah the trend is going to be there. Kita bakalan berkembang ke mobil yang lebih ke tenaga listrik gitu ya. Policy kita terus secara global juga ke arahnya ke sana. Jadi ini memang kesempatan. Walaupun kalau kita ditanya nih dalam jangka waktu berapa tahun, ya belum tentu juga dalam 1 atau 2 tahun. Tapi the trends going to be there. Dan untuk tantangannya ya jelas kompetisi dan regulasi konten lokal. Jadi ini untuk konten lokal atau yang kalau nggak salah smelter dan lain-lain, jadi barang mentah yang ada dari pertambangan, salah satunya ini di sini nikel, itu sebelum diekspor tuh kan harus diolah dulu nih kalau kata pemerintah, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri sih kalau peraturan ini sudah diberlakukan. Jadi kita masuk ke my decision. Jadi ini adalah keputusan yang akan saya berikan untuk saham ini. Sekali lagi ini adalah opini pribadi,
Bisa berubah juga kalau datanya juga berubah dan data yang tersedia berubah, dan bukan ajakan untuk melakukan apapun gitu ya. Jadi you do your decision and you have the responsibility for that. Oke, my decision untuk di skip. Saya ini tipe yang akan men-skip kalau misalnya harganya memang kemahalan gitu ya. Barang bagus dengan harga yang terlalu mahal, saya akan skip dulu karena mungkin uangnya bisa dipakai di saham lain. Untuk short term trading, kalau menurut saya too risky ya. Sekali lagi basisnya karena menurut perhitungan saya harganya memang mahal. Jadi ini the tendency atau kecenderungan dari sahamnya ya lebih ke arah ke bawah gitu, dan akan sangat berbahaya kalau short term trading. Wait for discount, of course. Saya akan tunggu untuk diskon karena memang cukup menarik sahamnya ya. Dan untuk kesempatannya sendiri memang ini merupakan populer, isu yang populer. Kemudian medium term hold, kalau teman-teman udah punya, ya saya sih belum punya ya, jadi saya nggak tahu untuk decision untuk medium term hold-nya. Tapi kalau saya punya, saya lebih kecil saja lah centang di sini untuk medium term hold. Kalau misalnya ada tanda-tanda uptrend lagi, baru saya jual. Tapi ini sangat risky ya, sama kayak short term trading. Jadi ini sangat kecil lah. Sedangkan untuk return investing, menurut saya enggak, karena returnnya masih bisa diadu kalau misalnya saya masukin ke reksadana yang lain ya, reksadana obligasi, reksadana saham, dan lain-lain. Dan kemudian capital gain investing, jadi keuntungan karena kenaikan harga saham, saya juga belum karena memang harganya sudah mahal berdasarkan PER. Saya masih agak ragu di medium term hold. Kalau menurut teman-teman mending di hold atau enggak, coba tulis di kolom komentar. Ini benar-benar saya kasih tanda bintang ya untuk medium term. Tapi yang saya cukup tegas mungkin yang wait for discount. Ini centang saya yang paling kuat. Oke, sekian untuk saham Inco. Kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa tulis di kolom komentar, nanti mudah-mudahan saya bisa jawab secepatnya, oke? Atau teman-teman yang lain juga bisa jawab, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe karena kita akan membahas saham-saham lainnya dan hal-hal mengenai keuangan maupun bisnis di channel ini. Saya Irianto Petrus Binsardo. See you di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.